Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu ya, pesan-pesan untuk kamu di bulan Mei. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan bacakan pesan-pesan untuk kamu di bulan Mei ya, untuk Scorpio. Ambil yang resonate aja ya, karena belum tentu resonate untuk kalian semua. Bacaan secara umum, oke. Pesan-pesan untuk Scorpio di bulan Mei. Three of Wands. Oke, di sini aku melihat mungkin akan ada perkembangan di karir ya, perluasan karir atau perkembangan di karir. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang mungkin akan pindah tempat ya, kerja. Kalau kamu ingin, misalkan kamu punya tujuan ingin kerja ekspansi ke luar negeri kayak gitu ya, kerja ke luar negeri atau keluar pulau gitu ya, di sini aku merasa akan ada ini awal gitu ya, ada peluang gitu loh, kesempatan atau langkah awal darinya kamu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk buat planning atau rencana untuk kehidupan baru kamu. Jadi merubah arah hidup ya, merubah rencana kamu. Jadi apa yang sudah kamu rencanakan dulu itu kayaknya nggak berhasil ya. Karena di sini ada The Justice, jadi ada sesuatu yang selesai di sini, ada sesuatu yang mungkin rencana kamu sebelumnya itu nggak terjadi seperti apa yang kamu yang kenyataan gitu. Jadi di sini Kak diminta untuk merubah arahnya gitu loh, merubah strategi baru ya. Jadi buat rencana baru gitu loh, planning lagi untuk hidup kamu ke depan ya. Apapun itu di sini ya. Yang intinya apa yang kamu rencanakan sebelumnya, harapan kamu sebelumnya itu tidak terjadi ya kan, tidak terjadi sesuai yang kamu rencanakan ya atau harapkan. Jadi di sini kamu Kak diminta untuk merubah arahnya gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau di karir itu seperti buat strategi baru gitu loh. Ya, karena lama itu udah kayaknya memang udah nggak berfungsi atau nggak berguna lagi gitu loh, istilahnya tuh gitu. Dan di sini juga meminta kamu untuk bergerak bergerak maju ke arah mimpi kamu, ke arah harapan kamu. Kemudian kita lihat lagi, lepaskan apa yang harusnya kamu lepaskan dan bergerak gitu ya. Jangan lagi menoleh ke belakang. Kalau kamu sudah memutuskan untuk mengakhiri sesuatu ya, yang berakhir di belakang-belakang, ya udah, nggak usah lagi kamu menoleh gitu. Lanjutkan hidup kamu, lanjutkan langkahmu, lanjutkan jalan kamu gitu ke depan, seperti itu. Kemudian di sini ada The Hermit. Oke, untuk beberapa orang di sini di bulan Mei ini mungkin ada satu keadaan atau situasi yang membutuhkan kamu lebih banyak refleksi diri, berdiam diri dulu, mencari kejelasan, mencari pencerahan, jangan terburu-buru mengambil keputusan ya. Kemudian sadari apa maunya kamu sebenarnya, apa yang bikin kamu bahagia ya, seperti itu. Jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan atau langkah dulu gitu, pahami dulu. Oke, karena Hermit ini juga meminta kamu untuk memahami ya, memahami diri sendiri atau memahami situasi atau keadaan gitu loh. Oke, menyadari, lebih sadar gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ya
kayak kamu juga ya lebih banyak refleksi diri gitu loh ya. Mungkin kamu memang butuh ketenangan batin di sini ya. Kamu butuh diam dulu gitu, dengerin diri kamu, dengerin suara hati kamu gitu. Iya kan? Di sini ada tindakan yang ingin kamu lakukan. Tapi ada beberapa orang di sini diminta untuk diem dulu, jangan terburu-buru, karena di sini ada Knight of Wands ini biasanya karena tekanan gitu ya, ingin gini-gini gitu ya, ingin melakukan sesuatu tapi karena tekanan. Ya makanya biasanya kalau karena tekanan itu kan takutnya salah langkah gitu loh, bukan karena keinginan hati yang sebenarnya gitu loh. Ya, jadi jangan sampai nanti terburu-buru mengambil tindakan akhirnya kamu sesali seperti itu ya. Dan di sini juga meminta untuk move ya, bergerak. Apapun yang ingin kamu lakukan, bergerak. Ini ada kaitannya dengan Three of Wands juga ya. Gerak, lakukan sesuatu, bergerak ke arah mimpi kamu, tujuan kamu, lakukan tindakan seperti itu. Oke. Mungkin ini ada yang pengen pindah tempat, pindah kerjaan, apapun itu di sini, kamu diminta untuk ya udah bergerak aja. Kalau kamu nggak nyaman di tempat itu, kenapa tidak gitu loh. Cari tempat yang lingkungan yang lebih bikin kamu tuh maju atau berkembang, bikin kamu tenang atau damai gitu. Seperti itu. Ini juga untuk beberapa orang kabar baik ya di karir, pekerjaan ya, berita bagus di pekerjaan. Kemudian kita lihat di sini dari Angel Answer ya. Kita tarik satu kartu buat kamu sebagai jawaban pertanyaan kamu atau sebagai petunjuk, pesan, saran, nasihat apapun untuk situasi dan kondisi kamu. Di Knight of Wands ini aku tadi juga ada sedikit ngerasa kalau tidak selain kabar di pekerjaan ya, dalam hal pekerjaan karir gitu. Di sini aku ngerasa ada seseorang yang mungkin komunikasi dengan kamu ya, atau datang ke kamu. Ada kaitannya hubungan di sini ya. Remain positif, pesannya untuk kamu. Tetap berpikiran positif, meminta kamu untuk tetap berpikiran positif. Bukan saatnya kamu menyerah, bukan saatnya kamu berpikiran negatif. Ya, berpikiran positif gitu. Tetap menjaga pikiran kamu untuk positif gitu, karena apa yang kamu harapkan itu bisa kamu dapat gitu loh ya. Oke. Kalau kamu lagi menunggu kapan datang, kapan harapanku jadi kenyataan, kapan keinginanku jadi nyata. Nah, di sini bukan saatnya untuk kamu berpikiran negatif tentang harapan kamu. Ya, tetap berpikiran positif, tetap jaga pikiran kamu untuk positif, karena kalau kamu mikirnya negatif nggak bakal terjadi gitu loh. Kalau kamu selalu berpikiran positif terhadap harapan kamu, ya harapan kamu bisa saja terwujud gitu loh. Walaupun kadang-kadang harapan yang kamu harapkan itu terwujudnya dalam bentuk berbeda gitu ya. Aku contohkan nih gini. Mungkin kamu ingin bekerja nih ke luar negeri misalkan, tapi pekerjaan yang kamu inginkan itu sebagai ini misalkan. Nah, ternyata itu beda. Kamu memang bekerja di luar negeri tapi mungkin posisinya bukan yang kamu inginkan. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, ini kan berarti kan ada tetap terjadi kan harapan keinginan kamu tapi bentuknya berbeda. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Versinya berbeda, bentuknya beda gitu. Jadi tetap aja berpikiran positif. Oke? Jangan menyerah terhadap harapan kamu sendiri. Jangan negatif thinking terhadap harapan kamu sendiri. Harapan itu adalah doa ya. Jadi jangan istilahnya menjegal doa kamu sendiri. Oke? Sekarang kita lihat untuk asmaranya yang single dulu.
apapun itu ya, situasi atau kondisi apapun atau apapun itu yang kamu sedang hadapi saat ini meminta kamu untuk tetap berpikiran positif ya, jaga pikiran kamu untuk positif gitu. Di sini ada calling in your soulmate, your prayer affirmation. Oke, untuk yang single di sini, harapan, doa, afirmasi, visualisasi ya akan membawa kamu bertemu dengan soulmate kamu ya, atau seseorang yang kamu inginkan atau harapkan ya. Jadi lebih banyak doa, berserah, dan kalau bisa visualisasi ya visualisasikan gitu ya, seolah-olah misalnya kamu tuh pengen bertemu, pengen punya pasangan ya, pengen punya pacar nih, misalkan seseorang yang sayang sama kamu, jagain kamu, ya udah kamu bayangin aja kamu itu udah punya pacar misalkan ya. Nah, kamu bayangin pacar kamu itu lagi di sisi kamu. Nah, misalnya kayak gitu ya, visualisasi gitu. Entah dia lagi sedang duduk berdua dengan kamu, lagi membelai rambut kamu atau memegang tangan kamu ya, apapun di sini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya. Ya, karena ini akan membawa kamu benar-benar terwujud gitu ya, atau bertemu dengan kamu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, selain doa, visualisasi, afirmasi di sini yang akan membawa kamu bertemu atau bersama dengan soulmate kamu ya, pasangan yang kamu idamkan. Di sini kamu juga, aku ngerasa nggak semua ya, beberapa aja. Mungkin ada seseorang yang masih mengharapkan kehadiran kamu, atau kamu yang masih mengharapkan seseorang itu untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Ini ada kaitannya dengan komunikasi. Mungkin kamu dengan orang ini nggak komunikasi ya, dan orang ini tuh lagi ingin calling kamu, ingin kontak kamu lagi gitu ya, atau kamu yang ingin kontak dia, seperti itu. Bisa juga karena ini ada hubungannya percintaan, bukan berarti dia mantan ya, tapi mungkin seseorang yang lagi PDKT dengan kamu gitu ya. Kamu udah mungkin beberapa waktu yang lalu dia nggak ada kabar dengan kamu, bisa ya, atau kamu lagi marahan gitu, bisa ya. Seorang yang mungkin ini TTM-an dengan kamu gitu. Sesuaikan aja ya, karena di sini aku bacanya single gitu ya, tapi di sini seperti ada koneksi. Nah, bisa saja koneksinya tuh seperti itu ya. Kamu mungkin PDKT dengan seorang atau lagi dekat dengan seorang, tapi saat ini mungkin kamu lagi sedang menjaga jarak atau menarik diri ya, nggak komunikasi atau demand gitu, bisa seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi, dan kalian saling mengharapkan di sini untuk bisa komunikasi atau kontekan lagi gitu. Untuk yang berpasangan di sini kita lihat, karena tadi aku juga bilang di Knight of Wands ini seseorang yang mungkin ingin datang ke kamu atau komunikasi dengan kamu ya. Di Knight of Wands ini ada kaitannya dengan seseorang. It is safe for you to love ya, aman bagi kamu untuk mencintai. Oke, open your heart to give receive on. Oke. Di sini aku melihat ya, untuk kamu yang berpasangan, hubungan kamu ini sangat bergairah, sangat intens, sangat perasaan yang membara, yang menggebu-gebu. Jadi aman ya, nyaman buat kamu di sini. Seseorang ini aman buat kamu atau nyaman buat kamu ya. Tapi aku merasa di sini, walaupun seseorang ini terlihat aman atau nyaman buat kamu, entah kenapa aku merasa kamunya kayak masih belum bisa gitu loh sepenuhnya membuka hati untuk orang ini. Kalau dia pasangan kamu sendiri, mungkin masih ada kesalahan dia ya, yang sepertinya sulit untuk kamu maafkan, atau mungkin kamu sudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan, sehingga dengan orang ini agak sedikit ragu, atau kamu masih ada rasa marah dengan orang ini gitu loh ya. Karena di sini ada the passion ya. Passion ini gairahnya ada
keinginannya ada gitu loh, tapi karena kesalahan di masa lalu mungkin masih belum open gitu loh, hatinya masih belum bisa benar-benar terbuka gitu loh ya, masih belum, mungkin kamu masih belum bisa menerima yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kamu merasa kayak nggak aman gitu ya dengan pasangan kamu ini. Seperti itu, kamu mungkin takut dia melakukan hal yang dulu seperti dulu atau terulang lagi gitu. Tapi kamu juga nggak bisa gitu loh untuk lepas gitu, karena di sini ada passion ya, gairah atau semangatnya tuh besar. Ada ketertarikan, entah ini ketertarikan secara fisik atau apa gitu ya. Tapi di sisi lain ini kamu kayak orang yang belum bisa melepaskan gitu loh, maaf. Hatinya tuh belum terbuka sepenuhnya gitu. Tapi bisa juga ini menandakan kamu belum bisa terbuka sepenuhnya secara hati ini bukan karena kesalahan dia juga ya, tapi seseorang. Mungkin mantan kamu bisa, dan orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, tapi kamu belum cukup merasa safe, aman gitu. Ya. Makanya tadi gue bilang di sini kayak ada daya tarik, passion, gairah atau semangat gitu ya, kayak hubungan yang sangat bergairah gitu. Bisa ini kamu tertarik secara fisik dengan dia, atau kamu itu memang lagi sedang membutuhkan kasih sayang dari seseorang gitu ya. Kamu butuh sesuatu yang intinya bisa kamu ngerasa untuk diri kamu itu ngerasa aman ya, atau ngerasa nyaman ya. Maksudnya setelah putus kan ada rasa sakit hati, kecewa gitu ya dengan seseorang yang baru. Kamu mungkin ngerasa kayak ada yang jaga, ada yang lindungi, nah istilahnya tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya hati kamu masih belum open, belum terbuka sepenuhnya gitu. Baru kayak mungkin mencoba gitu ya, seperti itu. Yang intinya masih ada belum terbuka sepenuhnya gitu loh di dirinya kamu, bisa juga seperti itu gitu. Jadi masih agak sedikit menutup hati gitu, walaupun kamu terbuka tapi hati kamu tuh kayak belum terbuka sepenuhnya, seperti itu ya. Bisa juga seperti itu ya, yang ada kaitannya dengan mantan gitu. Tapi bisa juga enggak ya, bisa juga dengan pasangan kamu sendiri yang dimana memang kamu masih belum bisa memaafkan sepenuhnya atau move on dari kesalahan sebelumnya, sehingga kamu kayak masih ada sedikit kemarahan kayak gitu ya. Walaupun pasangan kamu di sini mencoba untuk bikin kamu nyaman, aman gitu ya, tapi karena kesalahan sebelumnya kamu masih belum benar-benar bisa melupakan ya kesalahan sebelumnya, atau belum bisa menerima apa yang terjadi sebelumnya gitu. Walaupun di sini kalian menjalin hubungan gitu, karena di sini attractionnya, gairahnya tuh besar. Kamu nggak bisa putusin dia juga gitu ya, tapi menjalani hubungan dengan dia juga masih belum sepenuhnya bisa memaafkan gitu. Makanya di sini kamu kayak diminta untuk maafkan gitu ya, maafkan gitu. Aman kok pasangan kamu ini gitu. Oke. Kalau kamu masih curiga-curiga gitu ya, ini justru bikin kamu akan semakin nggak nyaman nantinya gitu. Jadi biarkan aja gitu. Kalau dianya udah lagi sama dengan kamu, merasa hubungannya ini, atau dianya merasa ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungannya, kamu ngasih kesempatan, ya udah jalani aja gitu loh, lihat dulu gitu. Kalau misalkan terulang lagi ya kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Daripada kamu menjalin hubungan dengan rasa takut-takut, ya mending lepas gitu ya, seperti itu. Oke. Cuman di sini kalau aku lihat ya, dengan ada aman untuk kamu, it is safe for you to love ya, aman gitu. Pasangan kamu ini aman kok ya gitu. Kamu akan tahu apa dengan tindakan yang dia lakukan di sini. Tindakan dia yang akan membuktikan atau menunjukkan gitu. Oke. Walaupun agak sedikit agresif ya pasangan kamu ini. Oke. Ingat ya, ambil yang resonate aja, dan
ambil poin pentingnya. Kalau misalkan kamu nggak paham dengan apa yang aku sampaikan, oke? Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.